Ya, kita telah terhubung dengan Chief Economist Bank CIMB Niaga, Adrian Panggabean. Selamat pagi, Pak Adrian. Selamat pagi, selamat pagi. Baik. Nah, ini pada perdagangan kemarin rupiah ditutup menguat. Nah, ini bagaimana posisi rupiah untuk pagi ini, Pak? Menguat atau melemah ini, Pak? Saya kira rupiah pada pagi hari ini maupun sampai dengan sisa akhir minggu ini akan berada pada range yang sama di 14.100 sampai 14.250. Masih berada di range yang sama ya, Pak ya. Baik. Nah, ya. Lalu selanjutnya untuk nilai tukar rupiah akan seperti apa ini, Pak? Terhadap sejumlah mata uang dunia. Begini, ini kan rupiah kan kita tahu memang selalu tergantung kepada dua blok utama yang mempengaruhi perdagangan Indonesia dan global dan regional currencies, yaitu US dollar sama Chinese yuan. Tidak ada terkait dengan Chinese yuan, tidak ada indikasi bahwa Chinese yuan akan bergerak jauh dari range yang sekarang sekitar 6,55, 6,58 per US dollar. Dan dengan kondisi Amerika yang ada saat ini, serta masalah transisi dan lain sebagainya yang ada di Amerika Serikat, kelihatannya pada akhir minggu ini juga US dollar relatif terhadap G10 currencies, seperti misalnya euro, pound sterling, yen, yuan, dan lain sebagainya, akan berada pada level yang sama. Sekarang dolar indeks itu berada pada kisaran 92,5, dan kira-kira sih tidak akan berubah banyak pada hari ini maupun pada akhir minggu ini. Dan ini menyebabkan rupiah relatif terhadap mata uang lainnya juga mungkin tidak akan bergerak banyak. Baik. Dan selanjutnya Pak, terkait dengan vaksin COVID-19, ini kan akan dikabarkan ini kan akan datang pada akhir Desember 2020 ya Pak ya. Nah, ini bagaimana respon pasar terhadap perkembangan vaksin, Pak? Begini, vaksin itu memang berita baik dan sudah ada 3 produsen vaksin yang sukses ya. Tapi salah satu di antaranya itu kan yang dikeluarkan oleh Pfizer sama BioNTech itu kan mungkin out of question untuk Indonesia karena masalah storage dan logistic distribution-nya. Nah, terkait dengan kedatangan vaksin itu sendiri, kita tahu bahwa jumlah vaksin yang akan datang dan mungkin bisa diaplikasikan kepada penduduk Indonesia itu masih sangat sedikit. Saya kira dari jumlah yang kita dengar di market sekitar puluhan juta, mungkin realistically speaking bahkan mungkin di bawah 20 juta yang bisa diaplikasikan. Jadi ini pun masih menunggu berbagai macam verifikasi dan sebagainya. Jadi kira-kira sih walaupun ini mulai akan diaplikasikan pada pertengahan 2021, efeknya tuh terhadap COVID mungkin belum akan banyak. Jadi euforia sudah mulai sekarang. Tapi saya kira pada kuartal pertama 2021, saya kira euforia ini akan kembali kepada realisme. Oke. Dan selanjutnya Pak Adrian, ini rupiah hingga akhir tahun diprediksi akan seperti apa Pak dari Anda? Kalau misalnya dengan kondisi yang sekarang di mana terjadi pemotongan suku bunga oleh Bank Indonesia, saya kira memang kalau kita lihat dari flow, impact-nya terhadap flow offshore kepada Indonesia, saya kira mungkin selama 1 bulan ke depan masih akan ada. Karena faktor yang di luar rates misalnya keinginan untuk melakukan rebalancing dan lain sebagainya begitu ya. Jadi faktor flow ini masih akan membuat rupiah itu berada pada level yang saya perkirakan di kuartal 4 ya. Quarter average-nya itu mungkin di kisaran 14.500. Kita kan mulainya kuartal ini dengan 14.600. Jadi artinya rupiah mungkin akan bertengger pada kisaran 14.100 sampai 14.200 sampai dengan akhir tahun 2020 saya kira. Iya, baik, terima kasih Pak Adrian atas informasinya, dan pemirsa demikian tadi Adrian Panggabean, Chief Economist CIMB Niaga. Terima kasih.